Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Henry Setiawan, berjudul, Akibat Menghina Patung Hanoman Part Akhir. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya jika kalian memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan menjadi motivasi untuk terus membawakan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga mampir ke Twitternya, @lobdreamer untuk menikmati cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Untuk yang belum menonton video part sebelumnya, link video sudah Mimin taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Jenazah Hasan dimakamkan hari itu juga. Suasana hari itu begitu suram. Kesedihan mendalam tak mampu kami sembunyikan. Kami ikut mengantarkan jenazah Hasan hingga dimasukkan ke liang lahat. Dan ketika berada di pemakaman, tak sengaja aku melihat monyet abu-abu duduk di atas dahan salah satu pohon terbesi besar di tengah komplek pemakaman ini. Aku termangu menatapnya. Berbagai rasa berkecamuk di dalam dada. Antara rasa sedih, marah dan tidak terima. Entah kenapa aku merasa yakin kematian Hasan disebabkan oleh monyet itu. "Kamu lihat apa, Harry?" tanya Dani berbisik sembari mencolek lenganku. "Lihat di atas sana," balasku. Dani melihat ke arah yang kutunjukkan. Tapi tak ada ekspresi apapun dari wajahnya selain rasa heran. "Ada apa di sana?" tanyanya lagi. "Kamu gak lihat?" Aku balas bertanya. Dani menggeleng. Nampaknya hanya aku yang melihat monyet itu. Padahal dalam penglihatanku terlihat begitu jelas. Tidak mungkin jika Dani tidak melihatnya. Apa mungkin monyet itu perwujudan dari sosok setan, sehingga dia bisa memilih kepada siapa dia menunjukkan dirinya? Aku semakin yakin jika monyet itu ada kaitannya dengan kematian Hasan. Jika dia menunjukkan dirinya hanya padaku, apakah artinya aku yang akan menjadi korban berikutnya? "Sudah selesai, yuk balik," ucap Yusril membuyarkan lamunanku. Kami beranjak dari pemakaman dan kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah aku merenung di dalam kamar. Aku mencoba menarik garis hubungan antara kematian Hasan dengan kejadian saat mendaki gunung sebelumnya. Jika dirunut dari akar permasalahannya, seharusnya Dani yang menjadi target pertama sosok itu. Sebab dia yang awalnya memprovokasi untuk melecehkan patung Hanoman. Apalagi didukung dengan sikapnya yang sedikit sombong. Apa mungkin makhluk itu memburu secara acak? Dan satu lagi, monyet tadi menampakkan diri hanya padaku, mungkinkah aku yang akan menjadi target berikutnya? Kepalaku rasanya hampir pecah memikirkan permasalahan ini. Sempat terbersit rasa tidak terima karena aku merasa tidak ikut melecehkan patung itu. Tapi bagaimanapun juga aku bersama mereka. Jadi bisa saja aku tetap menjadi target. Semakin kupikirkan, semakin membuatku pusing dan takut. Hingga pada akhirnya aku tertidur bersama segala rasa penasaran. Cerita berlanjut. Langit kelabu menyambut kedatanganku di sebuah hutan. Pepohonan besar tumbuh rapat dan tinggi, membuat suasana semakin temaram. Aku celingukan mencoba mengenali tempatku saat ini. Tak ada sesuatu yang bisa kujadikan petunjuk. Keberadaan orang lain pun sama sekali tidak kurasakan. Bingung dan takut. Tak tahu harus melangkah kemana dan khawatir akan hal buruk yang akan menimpaku. Bayangan kematian Hasan serta teror saat pendakian sebelumnya belum lepas dari ingatanku. Belum sempat mengambil keputusan akan melangkah kemana, tiba-tiba seekor monyet kecil abu-abu melompat dari atas pohon dan berdiri di hadapanku. Aku sungguh terkejut hingga sempat terjengkang. Monyet itu melangkah mendekatiku. Ketika jaraknya tinggal beberapa jengkal, tubuhnya tiba-tiba membesar. Dia terus membesar dan berubah dari yang sebelumnya berpostur monyet yang berdiri dengan kedua kaki dan tangan menjadi mirip manusia yang berdiri tegak dengan kedua kakinya. Monyet itu berdiri dengan gagah. Aksesoris mirip mahkota dan lainnya tiba-tiba saja muncul di kepala dan badannya. Sedangkan tangan kanannya menggenggam pusaka berbentuk gada. Tubuhku gemetar ketakutan melihat sosok di hadapanku. Mungkinkah ini yang disebut sosok Hanoman, sang Raja Kera?
Peringatan terakhir untukmu, jangan pernah mencoba menghalangiku dengan cara apapun. Karena tidak akan berguna. Kecuali kau juga ingin kujadikan rakyatku, ucapnya pelan namun penuh penekanan. Aku tak mampu menjawab apapun. Mulutku keluh, tubuhku kaku. Air mata tiba-tiba meleleh dari kedua mataku tanpa mampu dibendung lagi. Tubuh sosok Hanoman itu perlahan memudar lalu melesap diikuti dengan munculnya titik cahaya putih di belakangnya yang terus membesar dan menyelimuti tempat ini. Cahaya itu memancar semakin menyilaukan hingga membutakan penglihatanku. Hingga tiba-tiba aku terbangun dari tempat tidurku dengan keringat bercucuran dan napas memburu. Aku duduk termangu di pinggir ranjang memikirkan mimpi yang baru saja kualami. Beberapa saat kemudian aku teringat akan ucapan orang pintar yang kutemui semalam. Dia menyuruhku untuk datang seorang diri. Tidak ada salahnya aku coba ke sana. Mungkin ada petunjuk untukku supaya aku dan teman-temanku bisa terhindar dari teror ini. Menjelang petang aku sudah sampai di rumah orang pintar itu. Dia menyuruhku duduk lebih dulu di ruang tamu, sedangkan dia akan melakukan ritual tertentu yang aku sendiri tidak paham ritual apa. Aku harap kau sabar dan tabah menghadapi semuanya nanti, ucapnya setelah beberapa saat. Memangnya apa yang akan terjadi, Mbah? Aku juga tidak tahu pasti. Yang jelas makhluk itu mengincar teman-temanmu. Aku sempat terkesiap. Jika dia mengatakan makhluk itu mengincar teman-temanku, apakah aku akan lolos darinya? Bagaimana dengan saya, Mbah? Dia tidak mengatakan apapun tentangmu. Mungkin saja kau akan selamat. Tapi kau akan terus dihantui olehnya, untuk memberikan peringatan padamu. Apa teman-teman saya bisa diselamatkan, Mbah? Aku sudah mencobanya dan tidak berhasil. Dia jauh lebih kuat dariku. Jika aku memaksa, tidak menutup kemungkinan nyawaku sendiri yang akan terancam. Saya sangat menyesal, Mbah. Apa tidak ada cara lain supaya makhluk itu tidak meneror kami lagi? Orang pintar itu menggeleng. Nampaknya dia pun tidak memiliki solusi supaya kami bisa terlepas dari teror ini. Kalian berdoa saja menurut kepercayaan kalian. Semoga Gusti Allah melindungi kalian semua dan bisa lepas dari teror makhluk itu. Tak ada lagi yang bisa kuucapkan. Sepertinya untuk lepas dari teror ini akan sangat sulit. Tindakan sepele yang didasari kenakalan anak muda ternyata membawa resiko besar. Sifat keras kepala dan urakan yang kerap kami lakukan ternyata menjadi bumerang bagi diri kami sendiri. Sekarang yang tersisa hanyalah penyesalan. Jika aku bisa mengulang waktu, ingin rasanya aku melarang dengan keras, bahkan jika perlu langsung menghajar mereka ketika mereka berniat melecehkan benda dan tempat yang dikeramatkan sebagian orang. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Yang bisa kami lakukan saat ini hanyalah berdoa supaya Tuhan melindungi dan menyelamatkan kami. Aku harus segera menemui teman-temanku dan menyampaikan hal ini. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu rumah Dimas sedikit keras supaya dia atau keluarganya segera membukakan pintu. Harry? Tumben kesini. Biasanya Dimas yang main ke tempatmu, ucap wanita paruh baya yang membukakan pintu untukku. Iya Ibu Murti. Kebetulan pas saya keluar, jadi langsung ke sini. Dimas ada? Ada di dalam kamar. Kamu langsung masuk saja. Sepertinya dia masih sedih karena meninggalnya Hasan. Terima kasih Ibu, ucapku lalu segera berlalu menuju kamar Dimas. Tanpa mengetuk aku langsung membuka pintu kamar Dimas. Terlihat Dimas sedang berbaring sambil membaca komik. Ikut aku sekarang ke rumah Dani. Ada yang perlu diomongin penting, ucapku. Paham dengan apa yang kumaksud, Dimas langsung beranjak. Bawa motor, samperin Yusril. Aku langsung ke rumah Dani. Dimas mengangguk lalu mengambil kunci motor yang tergantung di atas TV ruang keluarganya. Usai berpamitan dengan ibunya, kami segera meluncur ke tujuan masing-masing. Aku langsung menuju rumah Dani, sedangkan Dimas menjemput Yusril terlebih dahulu. Jadi benar makhluk yang meneror kita di gunung itu yang bikin Hasan meninggal? Tanya Dani ketika kami sudah berkumpul. Aku tidak berani memastikan. Tapi dari ucapan orang pintar kemarin, aku berani menyimpulkan seperti itu, jawabku. Semenjak pulang dari gunung, kalian mengalami kejadian aneh tidak? Seperti mimpi atau melihat sesuatu? Tanya Dani. Kalau mimpi sih enggak. Tapi tiap malam aku seperti melihat monyet di luar jendela kamarku.
Dia seperti mengawasiku. Tapi pas aku buka jendela dan lihat keluar, ternyata tidak ada apa-apa, jawab Yusril. Sama Yus. Aku juga mengalami seperti itu, sahut Dimas. Kamu Harry? Dani menatapku. Aku lihat monyet kecil yang mengikuti kita sewaktu di gunung di pemakaman tadi siang. Terus tadi sore aku tertidur juga sempat mimpi ditemui sosok Raja Kera yang meneror kita, jawabku. Tidak salah lagi. Dia masih mengincar kita. Aku hampir setiap waktu merasa diikuti monyet itu. Tapi ketika kulihat, ternyata tidak ada apa-apa, ucap Dani. Terus kita harus bagaimana? Aku takut mengalami nasib seperti Hasan, ucap Dimas. Aku juga tidak tahu. Tapi tidak ada salahnya kita sering berdoa. Siapa tahu Tuhan menolong kita. Sementara hanya itu yang bisa kita lakukan, ucapku. Menjelang tengah malam aku, Dimas dan Yusril berpamitan. Sepanjang perjalanan pulang, lagi-lagi aku merasa diikuti monyet abu-abu yang berlompatan dari pohon ke pohon dan di atap rumah-rumah warga. Takut dan khawatir di sepanjang perjalanan ini begitu mengganggu konsentrasiku mengendarai motor hingga aku hampir saja celaka. Mobil dari arah berlawanan hampir saja kutabrak. Beruntung aku masih bisa mengendalikan motorku dan selamat dari maut. Beberapa hari berlalu dan penampakan sosok monyet itu masih kerap datang meneror kami. Meski tidak menampakkan sosok aslinya, tapi hal itu cukup mengganggu semua aktivitasku. Bahkan ketika di ruang kelas pun aku kadang melihatnya bertengger di pohon terembesi yang tumbuh di halaman sekolah. Dimas, Yusril dan Dani juga mengaku mengalami hal yang sama. Hari ini hari Jumat. Mendung menggelayut di atas sana. Suasana temaram tapi tak luruh menjadi hujan. Aku menjalani aktivitas seperti biasa. Berangkat sekolah, mengikuti pelajaran, hingga pulang menjelang siang. Tidak sekalipun aku melihat penampakan monyet itu seharian ini. Sedikit lega aku rasakan. Semoga saja seterusnya seperti ini. Tepat jam 11, bel akhir pelajaran berbunyi. Seluruh siswa berhamburan untuk keluar kelas dan pulang ke rumah masing-masing. Aku berjalan pelan menyusuri koridor sekolahku menuju ke pintu keluar. Ketika aku sampai di gerbang sekolah, aku melihat banyak orang berkerumun di pinggir jalan. Mungkin saja ada kecelakaan, batinku. Jalan raya di depan sekolahku ini memang sering terjadi kecelakaan. Bahkan terkadang ada yang meninggal dunia. Aku tidak terlalu memperdulikannya, toh sudah banyak orang yang menolong. Aku berniat untuk langsung pulang. Masih ada waktu sebentar untuk rebahan sebelum berangkat sholat Jumat jika aku pulang sekarang, batinku. Tapi belum sempat kupacu motorku, tiba-tiba Dani memanggilku dari belakang. Harry, jangan pulang dulu. Dimas sama Yusril, ucapnya panik. Aku menoleh dan melihat Dani berlari ke arahku. Dimas dan Yusril kenapa? Tanyaku. Itu yang kecelakaan Dimas dan Yusril, ucap Dani. Apa? Aku terperanjat tidak percaya dengan ucapan Dani. Yang benar kalau ngomong, sebaiknya kita lihat dulu. Tadi ada yang ngasih tahu aku. Makanya aku langsung lari keluar, ucapnya. Dari nada bicara dan raut mukanya sepertinya Dani memang tidak sedang bercanda. Aku pun memarkirkan motorku dan segera menuju ke kerumunan orang-orang itu. Sesampainya di sana aku benar-benar dibuat tidak percaya. Dimas dan Yusril tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Darah kental menggenang di sekitar tubuh mereka. Ini kenapa gak ada yang nolong? Teriakku kepada orang-orang di sekitar situ. Kondisinya parah. Tidak ada yang berani pegang. Lebih baik nunggu ambulans saja. Tadi sudah ada yang laporan, ucap salah satu warga. Ketika kulihat lagi, memang benar apa yang diucapkan warga itu. Sekilas terlihat darah mengucur dari belakang kepala Yusril. Kondisi Dimas pun tak kalah mengenaskan. Tapi dada mereka masih terlihat mengembang meski sangat lemah. Sepertinya mereka masih hidup. Semoga saja mereka bisa diselamatkan. Ketika aku mencoba mendekat pun orang-orang menghalauku karena khawatir jika aku menyentuh mereka justru akan membuat kondisi mereka semakin parah. Tak berapa lama terdengar sirine ambulan mendekat. Lokasi rumah sakit memang tidak terlalu jauh dari sekolahku, jadi pertolongan bisa datang dengan cepat.
Petugas dari rumah sakit itu dengan sigap membawa Yusril dan Dimas ke dalam mobil lalu segera melaju menuju rumah sakit. Aku dan Dani mengikuti ambulan itu. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit beberapa kali aku melihat sosok monyet kecil abu-abu berlompatan di pepohonan pinggir jalan. Aku mencoba tidak memperdulikannya, sebab aku lebih fokus untuk mengetahui kondisi Dimas dan Yusril. Meski rasa takut dan khawatir tetap tidak dapat kuabaikan. Sebab masih terbersit kecurigaan bahwa Yusril dan Dimas celaka karena disebabkan oleh monyet itu. Sesampainya di rumah sakit aku langsung berlari menuju ke ruang IGD. Petugas yang berjaga melarangku masuk. Tapi aku bersikeras dengan alasan orang yang kecelakaan itu adalah temanku. Sampai akhirnya satpam menyeretku keluar dan membawaku di teras. Sebaiknya kalian tenang dulu. Biarkan petugas bekerja dengan tenang. Kalau kalian masuk, justru akan mengganggu mereka. Doakan saja teman kalian selamat, ucap satpam itu. Aku tidak bisa berkata-kata. Air mata seketika meleleh dari kedua mataku. Isak tangis tak dapat tertahan lagi. Dani pun sama. Kesedihan mendalam juga dirasakannya. Baru beberapa hari Hasan meninggal, kini Dimas dan Yusril harus mengalami kecelakaan dan kondisi mereka terlihat sangat parah. Kami berdoa supaya kedua teman kami selamat dan bisa sembuh seperti sedia kala. Ketika kami sedang menunggu dengan cemas, lagi-lagi sosok monyet kecil itu kembali muncul. Aku menatapnya tajam. Sempat muncul amarah di dalam dadaku. Tapi ketika aku hendak beranjak mendatanginya, tiba-tiba bayangan sosok Raja Kera muncul di belakangnya. Auranya sungguh mengerikan dan berhasil menekan nyaliku. Aku kembali terduduk, seluruh tubuhku gemetaran. Kenapa Harry? Tanya Dani yang menyadari gelagatku. Aku tidak menjawab. Aku masih tetap terpaku melihat penampakan sosok Raja Kera itu. Nafasku tertahan, butir keringat mulai muncul di keningku. Harry. Dani kembali memanggilku sembari menepuk pundakku. Seketika aku tersadar. Tubuhku lemas dengan nafas memburu. Beruntung Dani berhasil menahanku supaya tidak terjatuh. Aku melihat sosok Raja Kera, ucapku lirih. Di mana? Di depan situ. Tapi aku tidak lihat apa-apa. Lagi-lagi dia menampakkan diri hanya padaku, entah apa maksudnya. Ketika kami sedang membicarakan monyet itu, sekilas aku melihat orang tua Dimas dan Yusril datang hampir bersamaan. Mereka berlari menuju ke ruang IGD. Aku dan Dani pun beranjak untuk menemui mereka. Harry, Dani. Apa yang terjadi? Tanya ayah Dimas, sedangkan ibunya masih sibuk bertanya kepada petugas. Aku pun menceritakan kejadian kecelakaan Dimas dan Yusril. Aku dan Dani memang tidak melihat secara langsung, tapi menurut penuturan saksi, mereka berboncengan dan hendak menyeberang. Tapi, tiba-tiba sebuah mobil minibus melaju kencang dan langsung menghantam mereka. Ketika aku sedang berbicara dengan ayah Dimas, tiba-tiba ibunya histeris di depan seorang petugas berpakaian serba putih. Ibu Yusril pun ikut histeris ketika mendengar berita yang disampaikan petugas itu. Ayah Dimas dan ayah Yusril segera berlari ke arah mereka, sebab kedua ibu itu langsung lemas dan pingsan. Ternyata berita yang disampaikan petugas itu adalah sebuah kabar duka, bahwa nyawa Dimas dan Yusril tidak dapat diselamatkan. Mereka berdua meninggal dunia akibat luka di kepala dan kehilangan banyak darah. Seketika aku dan Dani juga ikut lemas. Kami langsung terduduk di lantai rumah sakit. Air mata mengucur deras tidak tertahankan lagi. Dua teman terbaik kami meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tak terasa, 7 hari telah berlalu sejak kematian Dimas dan Yusril. Selama itu pula aku tidak pernah berangkat sekolah. Aku tidak peduli lagi jika nanti mendapatkan teguran bahkan sanksi. Kedua orang tuaku bisa memaklumi kondisi yang sedang kualami. Mereka mengerti mentalku saat ini benar-benar tertekan setelah 3 orang teman baikku meninggal dunia secara beruntun. Kabar Dani dan teman yang lain juga aku tidak mengetahuinya. Selama 7 hari ini aku tidak pernah bertemu dengan mereka, kecuali Randy dan Sigit yang sempat datang beberapa hari yang lalu. Tapi tidak lama aku menyuruh mereka pulang karena aku masih ingin menyendiri dulu untuk sementara waktu. Harapanku untuk bisa menenangkan diri selama aku tidak sekolah ini ternyata tidak sesuai yang kuharapkan.
Hampir setiap waktu aku didatangi sosok raja kera maupun monyet kecil berbulu abu-abu. Terkadang dia muncul di mimpi, tak jarang pula menampakkan diri ketika aku sadar. Terkadang aku berteriak karena kaget akibat kemunculannya yang tiba-tiba, terkadang pula karena sudah terlalu stres akibat terus-menerus diteror. Orang tuaku sempat curiga dengan kelakuanku akhir-akhir ini. Tak jarang mereka menanyakan apa yang sedang terjadi. Tapi aku selalu menjawab bahwa aku hanya masih terlalu sedih dan sulit menerima kematian teman-temanku. Mereka selalu memberi nasihat supaya aku merelakannya. Sebab jika aku terus-menerus meratap maka kasihan arwah mereka. Aku hanya bisa menurut nasihat mereka. Aku tidak bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Selain hal itu terdengar tidak masuk akal, tetapi aku juga tidak ingin disalahkan, sebab aku ikut menjadi bagian saat kami melecehkan patung Hanuman ketika kami mendaki gunung sebelumnya. Senin pagi aku bersiap untuk berangkat sekolah. Aku merasa sudah cukup untuk menyendiri. Meski belum juga menemukan ketenangan karena makhluk itu masih terus mendatangiku, tapi aku merasa memiliki tanggung jawab untuk kembali bersekolah. Jangan sampai aku kehilangan kesempatanku untuk menuntut ilmu, sebab pertanggungjawabanku bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga kepada kedua orang tuaku yang sudah membiayaiku. Akhirnya kamu berangkat juga, sapa teman-temanku ketika aku memasuki kelas. Aku hanya melempar senyum yang sedikit kupaksakan untuk membalas sapaan mereka. Jam istirahat pertama aku keluar kelas dan berjalan menuju ke kelas Dani. Aku berniat menemuinya. Selain ingin menanyakan kabar, aku juga penasaran, apakah dia juga didatangi sosok raja kera itu. Sesampainya di kelasnya, ternyata dia tidak berangkat. Menurut penuturan teman sekelasnya, Dani masih belum muncul semenjak hari kematian Yusril dan Dimas. Beberapa hari yang lalu teman sekelasnya sempat menjenguk ke rumahnya, tapi mereka tidak dapat menemuinya. Orang tua Dani mengatakan bahwa Dani sedang menjalani pengobatan di luar kota. Mengenai pengobatan apa dan jenis penyakitnya, mereka tidak diberikan informasi. Aku sedikit heran, tidak biasanya keluarga Dani tertutup seperti ini. Mungkin lebih baik aku ke rumahnya sepulang sekolah nanti. Siapa tahu mereka mau terbuka kepadaku. Sepanjang hari di sekolah monyet abu-abu itu masih sering menampakkan diri. Dia hanya memperlihatkan dirinya kepadaku. Aku yakin seperti itu karena teman-temanku seolah tidak menyadari kehadiran makhluk itu, padahal dia muncul tidak jauh dari mereka. Aku sempat hampir kelepasan berteriak karena cukup merasa terganggu dengan kemunculannya. Beruntung aku segera sadar dan bisa menahan diri. Pukul 1:30 siang bel akhir pelajaran berbunyi. Aku bergegas keluar menuju ke halte bus untuk menunggu angkutan yang menuju ke arah rumah Dani. Mau kemana Harry? Sigit tiba-tiba menepuk punggungku. Ke rumah Dani, jawabku. Kenapa gak kasih tahu aku dan Randy? Emang kamu sudah tidak menganggap kami sebagai teman lagi? Sigit menatap mataku tajam. Aku terdiam lalu menunduk. Ada rasa bersalah di dalam hatiku. Tapi aku sengaja tidak memberitahu mereka karena aku curiga kondisi Dani ada kaitannya dengan teror dari sosok raja kera. Sigit dan Randy tidak terlibat dalam masalah ini, aku tidak mau nantinya mereka ikut mendapatkan teror juga. Apapun yang terjadi, kami akan ikut membantumu. Kita sahabatan sudah cukup lama. Permasalahan kalian adalah permasalahan kami juga, ucap Randy. Sorry. Aku curiga kondisi Dani akibat dari teror itu. Kalian tidak terlibat, jangan sampai kalian ikut mendapatkan imbasnya juga, ucapku. Ke warung Mak Ijah dulu yuk. Kita ngobrol dulu sebentar di sana, ucap Sigit. Aku mengikuti langkah Sigit menuju warung Mak Ijah yang terletak di samping sekolah. Kami duduk di bawah pohon waru tidak jauh dari warung itu. Di sini kami bisa mengobrol dengan lebih leluasa karena tidak akan ada yang mendengar percakapan kami. Aku melihatmu buru-buru keluar waktu pulang sekolah tadi. Apalagi kamu menuju halte yang berlawanan arah dengan rumahmu, aku yakin kamu akan ke rumah Dani. Makanya aku mengajak Randy menyusulmu, ucap Sigit. Asal kamu tahu Harry. Hari Sabtu kemarin aku dan Sigit juga datang ke rumah Dani, timpal Randy. Gimana keadaan Dani? Tanyaku. Kondisinya seperti apa kami tidak tahu, karena kami tidak bisa bertemu dengannya. Tapi ayahnya bercerita banyak kepada kami, jawab Randy.
Menurut penuturan ayahnya, Dani selalu berteriak-teriak dan ngamuk semenjak hari kematian Dimas dan Yusril. Dia sering mengusir sesuatu yang hanya dia sendiri yang melihatnya. Oleh karenanya ayahnya membawa Dani ke sebuah pesantren di luar kota hari Rabu kemarin. Sebab mereka yakin kejiwaan Dani tertekan karena kematian Dimas, Yusril dan Hasan, sambung Sigit. Aku semakin merasa bersalah. Seharusnya aku bisa melarang mereka waktu itu. Aku juga merasa takut kalau dijadikan target selanjutnya, ucapku. Kita harus mencari solusi. Minta bantuan orang pintar atau apa gitu, ucap Randy. Tidak semudah itu. Aku sudah menemui orang pintar. Katanya sosok itu terlalu kuat, ucapku. Terus apa kita akan diam dan pasrah saja, sahut Sigit. Aku tidak tahu. Aku juga capek menghadapi permasalahan ini. Makhluk itu juga sering menerorku. Bahkan sekarang dia mengawasiku, ucapku sembari menatap ke atas salah satu pohon di pinggir jalan. Tidak ada apa-apa di sana, ucap Randy. Kalian tidak akan bisa melihatnya. Apalagi kalian tidak terlibat. Makhluk itu hanya memperlihatkan diri padaku, ucapku. Kalau kamu tetap ingin ke rumah Dani, kami akan ikut, ucap Sigit. Baiklah. Tapi tolong jangan singgung mengenai teror sosok Raja Kera dan cerita ketika pendakian kemarin. Aku tidak mau ada pemikiran lain dari orang tua Dani, ucapku. Randy dan Sigit setuju dengan ucapanku. Kami bertiga pun menuju ke rumah Dani. Menjelang sore akhirnya kami sampai. Ayah Dani menemui kami dan bercerita mengenai kondisi Dani. Sepertinya Dani merasa sangat kehilangan teman-temannya. Sehingga kejiwaannya menjadi terganggu. Kondisinya cukup parah. Sering lupa dengan dirinya dan mengamuk. Kami khawatir dia menyakiti dirinya sendiri, sehingga kami membawanya ke pesantren untuk menjalani terapi, cerita ayah Dani. Tolong jangan ceritakan kondisi Dani kepada teman-teman lainnya. Hanya kalian yang saya kasih tahu. Saya kenal betul dengan kalian, karena kalian sudah bersahabat cukup lama. Oleh karenanya saya percaya dengan kalian, sambungnya. Kami janji tidak akan menceritakan kepada siapapun mengenai kondisi Dani Om. Tapi apa boleh kami menjenguk Dani? Kami ingin mengetahui kondisinya, ucapku. Besok saya akan ke sana mengantarkan kebutuhan Dani selama di pesantren. Kalian ikut saja, ucap ayah Dani. Terima kasih Om. Menjelang maghrib kami berpamitan. Besok sepulang sekolah kami bertiga akan ke sini lagi untuk ikut menjenguk Dani di pesantren. Rencananya ayah Dani akan berangkat sore. Sebelum kami pulang, ayah Dani sempat berpesan supaya kami tegar dan tabah menghadapi kejadian ini. Jangan sampai kami mengalami seperti yang dialami Dani. Aku sempat menitikan air mata ketika ayah Dani bicara seperti itu. Ada kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam di hatiku. Keesokan harinya sepulang sekolah kami langsung meluncur ke rumah Dani. Kami sengaja membawa motor supaya tidak kesulitan ketika pulang nantinya. Kami yakin pasti sudah larut malam ketika pulang dari menjenguk Dani nanti. Sesampainya di rumahnya, kami harus menunggu beberapa waktu karena ayah Dani belum pulang kerja. Selepas asyar beliau baru sampai rumah. Setelah bersiap sebentar, akhirnya kami berangkat. Hanya kami berempat yang ikut menjenguk Dani. Ibunya tidak ikut karena harus menjaga adik Dani di rumah. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, melalui 2 kota dan masih harus menuju ke pinggiran kota yang kami tuju, karena lokasi pesantren itu berada di pedesaan, akhirnya selepas maghrib kami sampai juga di tujuan. Sebuah kompleks pesantren yang cukup sederhana. Bangunannya terbuat dari kayu dan bambu. Tapi suasana di sini kurasakan sangat tenang dan nyaman. Memang sangat cocok digunakan untuk menenangkan diri bagi orang-orang yang memiliki permasalahan dunia. Usai memarkirkan mobil, ayah Dani mengajak kami masuk dan menemui pimpinan pesantren ini. Kami berjalan menuju ke bangunan paling belakang yang berupa sebuah rumah sederhana tapi cukup luas. Kalian sholat dulu baru kembali ke sini, ucap seseorang dari dalam rumah tanpa menampakkan dirinya. Mungkin itu suara dari pemilik pesantren ini. Kami memang belum menjalankan sholat maghrib. Akhirnya kami mengurungkan niat untuk masuk ke rumahnya dan bertolak ke masjid yang berada di tengah-tengah kompleks pesantren ini. Kami menjalankan sholat maghrib terlebih dahulu. Usai sholat kami kembali menuju ke rumah tadi. Tinggalkan barang-barangmu di sini.
Jenguklah anakmu dulu. Kalian bertiga tetap di sini, ucap Kiai itu. Baik Pak Kiai. Pak Bambang, ayahnya Dani, beranjak keluar untuk menjenguk anaknya yang entah ditempatkan di ruangan mana. Sedangkan kami bertiga tetap di sini. Saya sudah tahu apa yang terjadi, ucap Kiai itu. Aku sempat kaget ketika mendengar ucapan Pak Kiai. Tapi mengingat bahwa beliau seorang pimpinan pesantren, maka bukan hal aneh jika beliau bisa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Semua ini bukan salahmu. Berhentilah menyalahkan diri sendiri. Yang terpenting jadikan sebagai pelajaran. Kita hidup berdampingan dengan bangsa gaib. Saling menghormati keberadaan masing-masing bukan berarti kita mengikuti ajaran mereka, ucap Pak Kiai sambil menatapku, sedangkan aku hanya bisa menunduk. Bagaimana kondisi Dani teman kami Pak Kiai? Tanyaku lirih. Kondisi badannya sehat. Hanya saja sukmanya sudah dibawa makhluk penguasa gunung itu. Apakah masih bisa diselamatkan? Kalian berdoa saja. Saya tidak berani memberikan jaminan, tapi saya akan berusaha semampu saya. Apakah kami boleh melihatnya? Boleh. Nanti selepas ayahnya ke sini, kalian bisa menjenguknya. Tapi jangan kaget jika dia tidak bisa mengenali kalian. Apakah Pak Bambang sudah mengetahui penyebab Dani seperti ini Pak Kiai? Belum. Dan saya sengaja tidak memberitahunya. Karena bisa menimbulkan fitnah dan keributan. Aku sedikit lega mendengarnya. Setidaknya sampai saatnya tiba nanti, entah kapan, permasalahan ini harus dirahasiakan. Dengan menganggap Dani depresi akibat teman-teman terbaiknya meninggal secara beruntun mungkin lebih baik. Kau masih diikuti makhluk itu kan? Tanya Pak Kiai yang sontak membuatku terkejut. Masih Pak Kiai. Apakah saya juga diincarnya? Aku balik bertanya. Dia tidak menginginkanmu. Dia mengikutimu karena ingin memberi peringatan dan memastikan kau tidak menghalangi tindakannya. Saya ikhlas jika memang harus menyusul teman-teman saya Pak Kiai. Bagaimanapun juga kami pergi bersama dan mengalami kejadian itu bersama pula. Saya akan menyesal dan merasa bersalah seumur hidup saya jika menjadi satu-satunya yang selamat, ucapku sambil menunduk. Dia menginginkanmu tetap hidup sebagai hukuman untukmu yang tidak bisa melarang teman-temanmu ketika hendak berbuat tidak baik. Aku masih terdiam. Isi kepalaku berkecamuk. Aku merasakan beban yang teramat berat akibat kejadian ini. Aku sempat berpikir mungkin akan lebih baik jika aku ikut mati. Tapi aku juga masih terlalu takut menghadapi yang namanya kematian. Aku jadi ingat gestur satu jari dari monyet kecil abu-abu ketika masih di gunung. Jadi dia mengisyaratkan akan melepaskan salah satu dari kami. Mungkin memang tujuannya supaya bisa menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak berbuat seenaknya seperti yang kami lakukan. Saya mohon selamatkan teman kami Pak Kiai, ucapku sembari terisak. Saya akan berusaha semampu saya. Tapi yang perlu kamu ketahui dan pahami, apapun hasilnya nanti saya berharap kamu bisa merubah dirimu menjadi orang yang lebih baik. Jika kamu merasa tertekan karena temanmu gagal saya selamatkan, datanglah kemari untuk menenangkan diri. Selama di sini Dani sudah tidak pernah mengamuk lagi. Tapi masih sulit diajak komunikasi. Saya minta kalian doakan yang terbaik untuk dia ya, ucap Pak Bambang yang tiba-tiba sudah berada di sampingku sembari menepuk pundakku. Kami minta maaf tidak bisa menjaga Dani Pak. Malah kami tidak pernah bertemu selepas kematian Dimas dan Yusril. Jika kami sering bertemu, mungkin kami bisa saling menguatkan, ucap Randy. Kalian jangan berpikir seperti itu. Saya sangat paham apa yang kalian rasakan. Kalian ini berteman dekat kan sudah lama, jadi pasti kalian juga sangat bersedih selepas kematian 3 orang teman kalian. Jadi saya maklum jika kalian membutuhkan waktu menyendiri untuk menenangkan diri. Bedanya Dani tidak mampu menjaga kejiwaannya dan terlalu larut dalam kesedihan, ucap Pak Bambang yang semakin membuat kami tidak mampu menahan tangis. Jenguklah Dani. Berikan semangat untuknya. Dengan bertemu teman-temannya, mungkin akan membuatnya menjadi lebih baik, sambungnya. Setelah merasa lebih tenang, kami bertiga meminta izin untuk menemui Dani. Kami diantarkan salah satu santri menuju ke ruangan tempat Dani dirawat. Setelah melewati beberapa bangunan akhirnya kami sampai di deretan ruangan dengan beberapa pintu. Mungkin tempat ini digunakan untuk terapi orang-orang yang mengalami permasalahan seperti Dani.
Santri itu berhenti di depan salah satu pintu lalu membuka kuncinya. Kami memasuki ruangan yang sedikit temaram. Hanya ada satu lampu kuning 10 watt yang digunakan sebagai penerangan. Di dalam ruangan ini tidak ada perabotan apapun. Hanya ruang kosong dengan sebuah kasur kapuk yang digelar di lantai. Kulihat seseorang sedang duduk menghadap ke tembok. Dari posturnya dapat kukenali bahwa itu Dani, meski tubuhnya terlihat sedikit lebih kurus. "Dani," desisku. Aku melangkah mendekatinya. Ketika sudah lebih dekat, aku mencoba untuk mengajaknya bicara. "Dani. Ini aku Heri, Randy dan Sigit datang." Tidak ada jawaban darinya. Bahkan tubuhnya tidak bergeming seolah tidak mendengar ucapanku. "Mas Dani memang tidak pernah merespon ucapan orang lain Mas," ucap santri yang mengantar kami. "Terus untuk kebutuhan dasar dia bagaimana? Apakah dia tidak pernah minta makan atau buang hajat?" "Tidak pernah sama sekali. Tapi dia selalu membuka mulut ketika kami menyuapinya di saat jam makan. Untuk buang hajat dia melakukannya di sini. Jadi kami yang membersihkannya. Maaf kalau teman kami merepotkan kalian Mas." "Tidak apa-apa Mas, itu sudah bagian dari tugas kami." "Dani," aku mencoba kembali memanggilnya sembari menepuk pundaknya. Dia menoleh padaku, menatapku tajam lalu menyeringai. Ekspresi wajahnya sangat menakutkan, seperti bukan Dani yang selama ini ku kenal. "Dani, apa yang terjadi? Tolong sadarlah, kami datang untuk menjengukmu," ucapku lagi, sedangkan Sigit dan Randy ikut mendekat pada kami. Dani hanya mendesis lalu kembali menyeringai. "Sudah Mas, memang seperti ini kondisi Mas Dani saat ini. Sebaiknya kita segera keluar. Mas Dani belum boleh terlalu lama diajak berinteraksi, karena nanti dia pasti akan mengamuk," ucap santri itu. "Yang sabar ya Dani. Kami janji akan sering kesini menjengukmu sampai kamu sembuh. Kami pulang dulu." Lagi-lagi Dani hanya menjawab dengan desisan dan seringai menakutkan. Dia lantas berbalik dan kembali menghadap tembok. Tak ada lagi yang dapat kami lakukan. Akhirnya kami keluar dari ruangan ini dan kembali ke rumah Pak Kiai. "Kalian sudah lihat sendiri kondisi Mas Dani kan? Tolong bantu kami dengan doa semampu kalian. Semoga Mas Dani bisa segera pulih," ucap Pak Kiai setelah kami sampai di rumahnya. Setelah mengobrol beberapa hal, akhirnya kami berpamitan. Pak Bambang menitipkan Dani di sini dan meminta dikabari jika ada perubahan kondisi anaknya. Kami juga mengatakan akan sering kesini menjenguknya. Beberapa bulan telah berlalu, selama itu pula tidak ada perubahan pada Dani. Justru kami melihat kondisinya semakin memprihatinkan. Tubuhnya semakin kurus bahkan terlihat seperti tinggal tulang berbungkus kulit. Padahal dia selalu makan 3 kali sehari, seolah tidak ada saripati makanan yang mampu diserap tubuhnya. Setiap 2 minggu sekali kami juga datang ke pesantren untuk menjenguknya. Hari ini rencana kami untuk kembali menjenguknya. Kebetulan hari ini Pak Bambang berhalangan, jadi kami harus datang ke sana tanpa beliau. Tidak jadi masalah, kami sudah sering ke sana, jadi kami sudah hafal jalan menuju pesantren itu. Selepas maghrib kami sudah sampai di rumah Pak Kiai. Kami menitipkan beberapa barang titipan Pak Bambang untuk Dani. "Sebelum kalian menjenguknya, saya harus menyampaikan sesuatu kepada kalian," ucap Pak Kiai. Kami mengurungkan niat kami keluar dari ruangan ini dan kembali duduk bersila di hadapan Kiai Sepuh itu. "Selama hampir 6 bulan ini saya selalu mencoba mencari keberadaan Sukma teman kalian. Tapi lokasinya selalu berpindah-pindah. Bahkan akhir-akhir ini saya tidak bisa melacaknya lagi." "Maksudnya bagaimana Pak Kiai?" "Sukma temanmu sudah tidak lagi menjadi tawanan makhluk itu. Dia sudah dijadikan pengikutnya dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibawa pulang." "Lantas nasib Dani bagaimana Pak Kiai?" "Saya tidak berani mendahului takdir. Tapi yang jelas jika makhluk yang saat ini mendiami tubuhnya pergi, maka temanmu bisa saja meninggal dunia." Aku tercengang mendengar ucapan Pak Kiai. Selama ini kami masih berharap Dani bisa diselamatkan. Tapi setiap kami datang dan melihat kondisinya, memang kami merasa sangat prihatin. Bahkan aku sempat berpikir, daripada Dani menjalani hidupnya penuh siksaan seperti ini, akan lebih baik jika Tuhan mengambilnya untuk melepas penderitaannya, atau sebaliknya segera memberikan kesembuhan untuknya.
Saya berharap kalian bisa ikhlas dengan apapun yang terjadi nanti. Dan Mas Heri, jangan terlalu bersedih dan meratap. Saya berharap Mas Heri bisa menjaga diri dan menyampaikan pesan ini kepada orang lain supaya tidak melakukan kesalahan seperti yang pernah kalian lakukan. Aku mengerti maksud ucapan Pak Kiai. Aku satu-satunya yang dibiarkan hidup oleh sosok Raja Kera itu dengan tujuan supaya aku bisa menyampaikan pesan kepada orang lain agar tidak melakukan kesalahan seperti yang kami lakukan. Dan makhluk itu akan sering mendatangi dan menerorku jika aku tidak melakukannya. Hari Jumat tanggal 24 Juni tahun 1994. Siang itu aku sedang duduk di teras belakang rumah. Seharian ini pikiranku gusar. Monyet kecil abu-abu itu seharian ini terus menampakkan dirinya padaku. Padahal sebelumnya tidak setiap hari dia muncul, bahkan jika muncul pun hanya beberapa saat saja. Dia terus mengikuti setiap aktivitasku. Bahkan saat ini dia sedang bertengger di dahan pohon mangga yang tumbuh di halaman belakang rumahku. Lagi-lagi hanya aku yang melihatnya. Selain kemunculan makhluk kecil yang kuyakini perwujudan dari sosok Raja Kera itu, hari ini aku juga terus-terusan kepikiran Dani. Semoga dia baik-baik saja. Hari Minggu besok baru jadwal kami untuk menjenguknya. Heri, ada Sigit dan Randy datang, teriak ibuku membuyarkan lamunanku. Aku pun beranjak dari tempatku duduk dan melangkah gontai memasuki rumah. Kulihat Randy dan Sigit sudah duduk di ruang tamu rumahku. Tumben pada kesini, ada apa? Tanyaku. Dani, Heri. Kita harus ke pesantren sekarang, jawab Sigit. Dani, kenapa? Aku juga tidak tahu pasti. Pak Bambang tadi menelpon ke rumah tanteku dan meminta menyampaikan kepadaku bahwa hari ini kita diajak ke pesantren. Ya udah kita berangkat sekarang. Kalau Pak Bambang sampai menelpon, berarti ada hal penting, ucapku. Sesampainya di rumah Pak Bambang, ternyata beliau sudah bersiap-siap. Ibu Dani sepertinya juga akan ikut, sedangkan adiknya tidak terlihat di rumah, mungkin dititipkan di rumah saudaranya. Alhamdulillah kalian sudah datang. Yuk segera berangkat, ucap Pak Bambang. Kami memarkirkan motor kami di garasi rumahnya lalu segera memasuki mobil yang sudah siap meluncur. Perjalanan kami tempuh dengan cepat. Pak Bambang nampak sedikit tergesa-gesa saat mengemudi. Semoga bukan kabar buruk yang diterima, sehingga membuatnya gusar. Di sela perjalanan yang cukup jauh ini tidak sengaja aku tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi aneh. Tiba-tiba saja aku berada di hutan. Aku mencoba mengamati sekitarku, hingga beberapa saat kemudian aku tersentak. Aku ingat dengan tempat ini. Aku melangkahkan kakiku menyusuri jalan setapak yang kukenali, hingga langkahku terhenti di depan sebuah patung. Aku menatap tajam patung itu. Patung Hanoman yang dulu sempat dilecehkan teman-temanku. Aku masih terus memandangi patung Hanoman itu hingga seekor monyet kecil abu-abu tiba-tiba muncul dan melompat di atas kepala patung Hanoman. Aku tersentak lalu mundur beberapa langkah. Mengikuti kemunculan monyet itu, tiba-tiba Dani muncul dan berdiri di sampingnya. Dia menatapku lalu tersenyum. Aku berusaha mendekat, tapi anehnya kakiku tidak dapat digerakkan. Bahkan mulutku pun tidak dapat berucap. Beberapa saat kemudian 3 temanku yang sebelumnya telah meninggal juga muncul dan berdiri di sana. Aku mencoba berontak untuk mendatangi mereka. Tapi sekeras apapun usahaku, hasilnya tetap sia-sia. Aku hanya mampu menitikkan air mata tanpa bisa bersuara. Dani, Hasan, Dimas dan Yusril. Mereka tersenyum kepadaku. Mereka seolah mengatakan padaku untuk mengikhlaskan mereka dan memintaku menjalani hidupku dengan baik dan jangan membuat kesalahan seperti yang mereka lakukan. Air mataku terus mengalir deras, aku ingin berteriak memanggil mereka, tapi mulut ini masih tetap keluh. Hingga beberapa saat kemudian mereka mengangguk dan seketika aku tersadar dari mimpi. Aku terbangun dengan napas memburu dan keringat bercucuran. Air mata masih menggenang di sudut kedua mataku. Randy yang duduk di sebelahku sempat terheran dengan tingkahku. "Kenapa Harry?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku merasa situasi saat ini belum teap untuk membicarakan mimpiku. Sebaiknya ku simpan dulu untuk kuceritakan nanti jika ada kesempatan. Yang jelas hanya Randy dan Sigit yang boleh tahu.
Menjelang Isya kami sudah sampai di pesantren. Kami langsung menuju ke rumah Pak Kiai. Pak Bambang dan Ibu Minah terlihat berjalan dengan tergesa-gesa. Kami bertiga mengikuti di belakang. Kami juga penasaran dengan apa yang telah terjadi. Sesampainya di rumah Pak Kiai terlihat beberapa orang sedang duduk melingkar dan mengaji. Sedang di tengah-tengah terdapat dipan kecil dan sesosok tubuh di atasnya tertutup kain jarik. Ketika kami masuk, Pak Kiai menghentikan bacaannya dan segera menemui kami, sedangkan yang lainnya tetap melanjutkan mengaji. "Ada apa ini Pak Kiai? Bagaimana keadaan anak saya?" Ibu Minah langsung mencecar Pak Kiai. "Saya mohon bersabarlah. Kalian duduklah dulu," ucap Pak Kiai sembari membimbing kami untuk duduk di tempat yang masih kosong. "Sebelumnya saya minta maaf, saya sudah berusaha semampu saya. Tapi ternyata Allah berkata lain." Anak Dani menghembuskan napas terakhirnya sore tadi. Ibu Minah seketika histeris usai mendengar penuturan Pak Kiai. Beliau langsung menghambur ke jenazah yang berada di tengah ruangan. Pak Bambang yang masih cukup tegar berusaha mengendalikan istrinya. Suasana sedih begitu terasa di ruangan ini. Kami bertiga juga tak mampu berucap apapun. Hanya air mata yang tertumpah sebagai jawaban atas berita duka yang kami terima saat ini. Malam itu juga jenazah Dani dibawa pulang dan disemayamkan di rumahnya sebelum dimakamkan keesokan harinya. Saat di pemakaman, lagi-lagi sosok monyet kecil abu-abu muncul. Monyet itu menatapku tajam. Aku balas menatapnya dan mencoba memahami apa yang ingin disampaikannya. "Aku melepaskanmu bukan hanya karena kau tidak ikut berbuat buruk. Tapi aku tahu kau anak baik. Sejatinya aku tidak ingin mencelakai manusia, selain mereka lebih dulu berbuat yang tidak baik. Sampaikan pesan ini kepada orang-orang dan pastikan kau tidak akan melakukan kesalahan yang sama." Terdengar semacam bisikan di telingaku. Aku tidak bergeming, sebab aku yakin hanya aku yang mendengarnya. Beberapa saat kemudian sosok monyet abu-abu itu melesap lalu hilang. Hari, bulan, dan tahun berlalu. Sejak saat itu aku sudah tidak pernah lagi mendaki gunung. Kejadian sebelumnya membuatku trauma dan merasa bersalah. Hari-hari yang kulalui terasa biasa saja, bahkan cenderung hampa. Sejak keempat temanku meninggal dunia, aku sedikit menarik diri dari pergaulan. Teman yang masih dekat, bahkan sampai saat ini hanyalah Sigit dan Randy. Jangan tanyakan apakah sosok monyet abu-abu dan roh Raja Kera itu masih mendatangiku. Dia masih sering datang, entah melalui mimpi maupun menampakkan diri. Aku sudah mulai terbiasa dengannya. Bahkan ketika aku menyampaikan cerita ini dia sedang asyik bertengger di dahan pohon mangga depan rumahku. Tamat. Akhirnya kita sampai di ujung cerita, akibat menghina patung Hanoman. Untuk semua part video sebelumnya, sudah Mimin taruh di deskripsi. Dan kalau tidak ada halangan, sesegera mungkin Mimin akan lanjut untuk upload cerita baru. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.